Jika Anda mengira dominasi Eropa di ajang balap motor adalah hukum alam yang tidak bisa diganggu-gugat, maka Anda baru saja melewatkan salah satu anomali terbesar dalam sejarah modern sirkuit Spanyol ini. Veda Ega Pratama, pemuda asal Indonesia, baru saja merobek semua buku teori para pengamat teknis. Ini bukan sekedar kemenangan atau podium biasa. Ini adalah sebuah pernyataan perang terhadap kemapanan. Bayangkan, di lintasan di mana setiap tikungan memiliki nama legenda, seorang pemuda dari Asia Tenggara datang bukan untuk belajar, melainkan untuk mendikte jalannya kompetisi. Para ahli mesin dari tim-tim pabrikan besar terlihat berkumpul di depan monitor telemetri dengan dahi berkerut. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat grafik pengereman yang tidak masuk akal. Veda melakukan deselerasi di titik yang secara teknis dianggap sebagai zona bunuh diri. Namun, alih-alih kehilangan kendali, dia justru memahat racing line yang begitu presisi, seolah-olah motornya memiliki magnet yang menempel pada aspal. Inilah cold shock yang sebenarnya. Publik Jerez yang biasanya sangat kritis terhadap pembalap luar kini terdiam. Ada keheningan yang mencekam saat Veda melesat keluar dari tikungan 13, meninggalkan kepulan asap tipis dari ban belakangnya yang dipaksa bekerja melampaui limit. Kita tidak sedang membicarakan keberuntungan pemula. Kita sedang membicarakan lahirnya sebuah standar baru. Jika Anda masih meragukan mengapa video ini viral, tetaplah di sini, karena apa yang akan kami bongkar tentang rahasia mekanis di balik aksi ini akan mengubah cara Anda memandang balapan motor selamanya. Ini adalah momen di mana adrenalin bertemu dengan kecerdasan tingkat dewa. Mari kita bedah secara teknis mengapa para ahli sampai geleng-geleng kepala. Dalam dunia balap motor profesional, late braking adalah seni yang memisahkan pembalap hebat dengan legenda. Namun, apa yang dilakukan Veda di Jerez melampaui definisi late braking konvensional. Dia menggunakan teknik yang oleh para analis sering disebut sebagai front-end loading dengan intensitas yang sangat agresif. Saat mendekati tikungan tajam, Veda mampu mempertahankan tekanan rem depan hingga jauh ke dalam apex, sebuah manuver yang biasanya akan membuat ban depan kehilangan cengkraman dan mengakibatkan low side crash. Tapi perhatikan stabilitas tubuhnya. Dia tidak melawan motor, dia menyatu dengan inersia. Para komentator senior mencatat bahwa distribusi bobot yang dilakukan Veda sangat mirip dengan gaya Casey Stoner di masa kejayaannya. Kasar, namun efektif secara mekanis. Rahasianya terletak pada kontrol throttle saat transisi dari pengereman ke akselerasi. Ada jeda milidetik yang sangat tipis yang dimanfaatkan Veda untuk menjaga kompresi suspensi tetap stabil. Hal inilah yang membuat motornya tidak menunjukkan gejala chatter atau getaran yang biasanya menghantui pembalap lain di permukaan Jerez yang bergelombang. Beberapa sumber internal di paddock menyebutkan bahwa tim teknis lawan mulai mempelajari rekaman onboard milik Veda secara frame demi frame untuk memahami bagaimana dia bisa mendapatkan kecepatan masuk tikungan atau entry speed yang begitu tinggi tanpa melebar keluar lintasan. Ini adalah demonstrasi fisik dari hukum inersia yang dimanipulasi secara brilian. Para insinyur ban bahkan dibuat bingung karena degradasi ban Veda justru lebih merata dibandingkan pembalap lain yang lebih konservatif. Bagaimana mungkin gaya agresif seperti itu justru menghemat umur ban? Inilah teka-teki teknis yang membuat Veda menjadi pembicaraan utama di setiap meja diskusi teknis malam itu. Berpindah dari aspek teknis ke aspek psikologis, tekanan yang dihadapi Veda di Jerez sangatlah masif. Anda harus memahami bahwa bagi pembalap Asia, berkompetisi di tanah Spanyol adalah seperti memasuki sarang singa. Setiap pembalap lokal memiliki ribuan kilometer pengalaman lebih banyak di sirkuit ini sejak mereka masih anak-anak. Namun, Veda tidak menunjukkan gejala intimidasi sedikit pun. Disinilah mentalitas Iron Mind berperan. Di area pedok yang biasanya penuh dengan perang urat saraf, Veda tetap tenang, hampir terasa dingin. Ketenangan ini justru menjadi senjata yang sangat mematikan. Tim-tim besar mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa menjatuhkan mental bocah ini melalui taktik di lintasan maupun di luar lintasan. Ada sebuah momen krusial saat sesi latihan bebas di mana seorang pembalap veteran mencoba melakukan blocking untuk mengganggu ritme Veda. Bukannya emosi, Veda justru menggunakan momen itu untuk mempelajari garis balap lawannya dan menyalip di tikungan berikutnya dengan manuver yang sangat bersih namun menghina. Ini adalah level kedewasaan yang sangat langka untuk pembalap seusianya. Para psikolog olahraga menyebut fenomena ini sebagai flow state, suatu kondisi di mana seorang atlet merasa waktu berjalan lebih lambat dan mereka memiliki kendali penuh atas setiap variabel di sekitar mereka. Veda tidak hanya melawan gravitasi, dia melawan persepsi publik bahwa pembalap dari Asia Tenggara selalu butuh waktu adaptasi lama di Eropa. Dia memotong kurva pembelajaran itu dengan sangat brutal.
Di ruang pers, para jurnalis internasional mulai mengubah narasi mereka dari pembalap berbakat menjadi ancaman serius bagi gelar juara dunia. Ketangguhan mental ini adalah fondasi yang membuat setiap aksi fisik di lintasan menjadi mungkin. Tanpa saraf baja, teknik dewa tidak akan ada artinya di bawah terik matahari Jerez. Dunia balap modern adalah dunia berbasis data, dan data telemetri FEDA dari balapan Jerez adalah sebuah mahakarya. Menurut bocoran dari orang dalam yang memiliki akses ke log data, grafik bukaan gas FEDA menunjukkan linearitas yang sangat luar biasa. Saat keluar dari tikungan, ia tidak hanya sekedar memutar gas dengan keras, ia melakukannya dengan progresivitas yang meminimalkan intervensi traction control. Artinya, FEDA lebih banyak mengandalkan perasaan di tangan kanannya daripada bantuan komputer motor. Hal ini memberikan keuntungan mekanis yang signifikan karena motor tidak mengalami pemotongan tenaga mendadak oleh sensor elektronik yang seringkali menyebabkan kehilangan momentum sepersekian detik. Di lintasan sepanjang Jerez, akumulasi dari sepersekian detik tersebut berubah menjadi jarak yang sangat jauh di garis finish. Para ahli aerodinamika juga memperhatikan bagaimana FEDA memposisikan kepalanya di belakang windshield saat di lintasan lurus. Posisi tuck-in-nya sangat aerodinamis, meminimalkan turbulensi di area bahu, yang secara tidak langsung memberikan tambahan kecepatan puncak atau top speed, meski dengan spesifikasi mesin yang sama dengan pembalap lain. Inilah yang kita sebut sebagai marginal gains, mencari keuntungan kecil di setiap aspek yang jika disatukan akan menghasilkan dominasi total. Tim teknisnya kabarnya melakukan penyesuaian pada swing arm untuk mengakomodasi gaya pengereman ekstrim FEDA, namun FEDA sendirilah yang mampu mengekstraksi potensi maksimal dari modifikasi tersebut. Analisis data ini membuktikan bahwa keberhasilan FEDA bukan hanya karena keberanian, tapi karena pemahaman mendalam tentang mekanika motor. Dia bukan hanya operator mesin, dia adalah perpanjangan dari mesin itu sendiri. Setiap getaran mesin, setiap pergeseran ban, diterjemahkan oleh otaknya menjadi perintah koreksi yang instan dan akurat. Kita masuk ke momen yang paling menguras emosi, tikungan terakhir di Jerez. Tikungan yang dikenal sebagai tempat di mana banyak mimpi hancur dan rivalitas abadi dimulai. Disinilah FEDA menunjukkan sisi predatornya. Saat memasuki putaran terakhir, ia berada dalam posisi yang secara teoritis tidak menguntungkan untuk menyalip. Namun, pengamat jeli akan melihat bagaimana FEDA melakukan square off pada tikungan sebelumnya untuk mendapatkan akselerasi lebih dini. Dia sengaja mengorbankan kecepatan tengah tikungan demi mendapatkan posisi keluar yang lebih tegak. Ini adalah strategi tingkat tinggi yang biasanya hanya dilakukan oleh pembalap kelas utama MotoGP. Lawannya, yang merasa aman di garis dalam, tidak menyadari bahwa FEDA telah menyiapkan serangan dari sudut yang sama sekali berbeda. Manuver penyalipan itu terjadi begitu cepat, bersih, dan sangat berani sehingga membuat komentator siaran langsung kehilangan kata-kata. Tidak ada kontak fisik, tidak ada taktik kotor, hanya eksekusi murni dari rencana yang sudah disusun sejak 3 putaran sebelumnya. Ini membuktikan bahwa FEDA memiliki kemampuan untuk membaca balapan secara keseluruhan, bukan hanya memikirkan tikungan di depannya. Dia bermain catur di atas kecepatan tinggi, sementara yang lain masih bermain dam-daman. Keberhasilan manuver ini langsung menjadi bahan pembicaraan di media sosial, memicu jutaan reaksi dari penggemar di seluruh dunia. Para ahli strategi tim menyebut aksi ini sebagai the master stroke of Jerez. Keberanian untuk mengambil resiko di titik yang paling berbahaya dengan kontrol motor yang tetap sempurna adalah bukti bahwa kita sedang melihat sesuatu yang spesial. Ini bukan lagi soal bakat, ini adalah soal jenius taktis yang sedang mekar di hadapan mata kita. Kita harus masuk lebih dalam ke aspek mekanis yang membuat aksi FEDA di Jerez begitu luar biasa. Di balik kemudi, ada sinkronisasi antara geometri motor dan distribusi berat badan yang sangat presisi. Para analis teknis memperhatikan bagaimana FEDA memanipulasi center of gravity saat melakukan transisi cepat di cikan Jerez yang terkenal sulit. Saat motor miring pada sudut ekstrim, seringkali menyentuh angka 60 derajat lebih, FEDA tidak hanya mengandalkan grip ban, tetapi juga menggunakan posisi tubuhnya untuk menstabilkan sasis. Ini disebut sebagai teknik body steering. Dalam rekaman slow motion, terlihat jelas bagaimana ia memberikan tekanan pada footpegs bagian luar untuk menjaga agar ban belakang tidak kehilangan traksi saat ia membuka gas dengan agresif.
Para ahli suspensi dari Öhlins dan White Power kabarnya sempat tertegun melihat bagaimana Veda mampu meminimalkan efek skuat pada bagian belakang motor. Biasanya, saat akselerasi keluar tikungan, bagian belakang motor akan turun dan menyebabkan ban depan sedikit terangkat, yang berarti kehilangan kontrol. Namun, Veda memiliki insting untuk menekan tangki motor dengan cara yang sangat spesifik, menjaga distribusi beban tetap seimbang. Ini adalah detail mikro yang membedakan pembalap papan atas dengan seorang talenta alien. Fenomena ini memicu perdebatan di forum-forum teknis internasional. Apakah ini murni bakat alami, ataukah Veda telah mengembangkan metode pelatihan baru yang belum diketahui oleh pembalap Eropa? Kecepatan reaksinya dalam mengoreksi slide ban belakang hanya dalam hitungan milidetik adalah bukti bahwa sistem sarafnya telah terkalibrasi secara sempurna dengan mesin. Di Jerez, data tidak berbohong, dan data menunjukkan bahwa Veda mampu mengekstraksi performa mesin hingga 101%, sebuah anomali yang jarang terjadi di era balap modern yang serba terukur. Namun, di balik kegemilangan di lintasan, ada ketegangan yang mulai mendidih di balik pintu tertutup pedek Jerez. Performa skill dewa Veda Ega Pratama telah memicu perang dingin antar pabrikan besar. Honda, sebagai pabrikan yang selama ini menaungi talenta Asia, kini berada di bawah tekanan besar. Rumor di pedek menyebutkan bahwa tim-tim dari KTM dan bahkan Akademi Pembalap Italia mulai mengirimkan pemandu bakat untuk memantau setiap pergerakan Veda. Mengapa ini menjadi drama? Karena Veda bukan hanya sekadar pembalap, dia adalah kunci bagi pasar otomotif terbesar di dunia, Indonesia. Ada desas-desus bahwa kontrak Veda sedang menjadi rebutan panas dengan angka-angka yang mulai bocor ke media Spanyol. Ketegangan ini terasa di garasi. Setiap kali Veda mencetak waktu putaran yang fantastis, para petinggi tim pabrikan terlihat melakukan diskusi serius melalui telepon satelit mereka. Mereka sadar, siapapun yang mendapatkan tanda tangan Veda bukan hanya mendapatkan seorang calon juara dunia, tetapi juga dominasi brand di pasar global. Ada narasi tentang perebutan kekuasaan di mana tim-tim satelit mencoba merayu Veda dengan janji motor spek pabrikan penuh demi menjatuhkan dominasi tim utama. Situasi ini menciptakan tekanan politik yang luar biasa bagi manajemen Veda. Mereka harus menyeimbangkan antara loyalitas terhadap pihak yang membesarkannya dengan peluang emas yang ditawarkan oleh raksasa Eropa. Drama ini menambah lapisan intensitas pada setiap aksi Veda di sirkuit. Setiap kemenangan bukan hanya poin di klasemen, melainkan posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi jutaan dolar yang terjadi di ruang VIP Jerez. Satu variabel yang sering diabaikan namun sangat krusial di Jerez adalah fluktuasi suhu aspal. Jerez dikenal memiliki karakteristik aspal yang bisa berubah dari ramah menjadi kejam hanya dalam hitungan menit saat matahari mencapai puncaknya. Disinilah Veda menunjukkan evolusi gaya balapnya yang sangat adaptif. Saat suhu lintasan naik di atas 45 derajat Celcius, sebagian besar pembalap mulai mengalami masalah dengan front end feel karena ban depan menjadi terlalu lembek, tapi tidak dengan Veda. Dia secara cerdas mengubah titik bebannya, lebih banyak menggunakan rem belakang untuk membantu memutar motor, sebuah teknik yang biasanya digunakan di kelas MotoGP 1000 cc untuk mengatasi ban yang mulai habis. Adaptasi instan ini membuat para komentator CNN Sport dan analis teknis terperangah. Bagaimana seorang pembalap muda bisa memiliki perpustakaan gaya balap selengkap itu di otaknya? Ini bukan lagi soal menghafal sirkuit, ini soal membaca kondisi mikro di permukaan jalan. Di beberapa bagian sirkuit yang memiliki tambalan aspal baru, Veda terlihat dengan sengaja mengambil jalur yang lebih lebar, namun tetap menjaga kecepatan keluar yang tinggi. Strategi wide entry, narrow exit ini adalah bukti nyata bahwa dia memiliki visi spasial yang luar biasa. Dia melihat celah di mana orang lain melihat risiko. Keberhasilan adaptasi ini membuktikan bahwa Veda adalah pembalap yang sangat cerdas secara taktikal. Dia tidak hanya mengandalkan keberanian buta, tapi setiap gerakannya didasarkan pada perhitungan risiko dan keuntungan yang matang. Inilah yang membuat para rivalnya frustasi. Mereka merasa sudah memberikan segalanya, namun Veda selalu memiliki satu gigi tambahan yang bisa ia gunakan saat situasi menjadi kritis. Dengan semua kegilaan yang terjadi di Jerez, spekulasi mengenai masa depan Veda kini menjadi bola salju yang tidak bisa dihentikan. Para pengamat mulai berani memprediksi bahwa jalur Veda menuju Moto3 atau bahkan langsung ke jenjang yang lebih tinggi akan dipercepat secara signifikan. Mengapa? Karena dunia balap motor saat ini sedang mencari ikon baru setelah era Valentino Rossi berakhir dan Marc Marquez bergulat dengan cedera. Veda memiliki semua elemen yang dibutuhkan, bakat mentah yang luar biasa, kepribadian yang tenang namun mematikan, dan basis pendukung yang masif. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa Dorna, sebagai pemegang hak komersial MotoGP, sangat tertarik untuk melihat Veda berada di grid utama secepat mungkin demi meningkatkan rating siaran di kawasan Asia. Namun, ada perdebatan sengit tentang apakah mempromosikan Veda terlalu cepat akan berisiko membakar karirnya atau justru menjadi langkah jenius. Jika kita melihat sejarah pembalap seperti Pedro Acosta, transisi cepat seringkali membuahkan hasil luar biasa jika didukung oleh tim teknis yang tepat.
Di Jerez, Veda telah membuktikan bahwa secara kecepatan murni, dia sudah layak berada di level dunia. Sekarang tinggal menunggu waktu sebelum salah satu tim besar secara resmi mengumumkan kontrak yang akan mengubah sejarah olahraga motor Indonesia selamanya. Kita sedang melihat proses penciptaan legenda secara langsung. Setiap putaran yang ia lakukan di Jerez adalah sebuah audisi global, dan sejauh ini ia mendapatkan nilai sempurna dari para juri paling keras sekalipun di dunia balap. Sebagai penutup, apa yang kita saksikan di Jerez bukan hanya sekedar balapan yang viral. Ini adalah pergeseran tektonik dalam lanskap olahraga motor global. Veda Ega Pratama telah meruntuhkan tembok yang selama ini menghalangi talenta Indonesia untuk dipandang sejajar di panggung dunia. Dampaknya akan terasa hingga bertahun-tahun ke depan. Sekolah-sekolah balap di seluruh Asia kini akan menggunakan rekaman Veda di Jerez sebagai materi kurikulum utama tentang bagaimana melakukan pengereman yang efisien dan mentalitas juara. Ini adalah Veda Effect. Keberaniannya di tikungan-tikungan Jerez telah menginspirasi ribuan pembalap muda bahwa batas itu hanya ada di pikiran. Bagi para ahli yang awalnya geleng-geleng kepala karena tidak percaya, kini mereka geleng-geleng kepala karena rasa hormat yang mendalam. Kita telah melihat kecepatan, kita telah melihat drama, dan kita telah melihat masa depan. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah dia bisa menjadi juara dunia, melainkan kapan itu akan terjadi. Jangan pernah lepaskan pandangan kalian dari pemuda ini, karena setiap kali ia mengenakan helm dan menurunkan visornya, sejarah baru sedang ditulis di aspal. Jerez hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang mungkin akan berakhir di puncak tertinggi podium MotoGP. Terima kasih telah mengikuti analisis mendalam kami. Pastikan Anda tetap berada di saluran ini untuk perkembangan terbaru dari Paddock, karena rumor tentang kontrak baru Veda sedang memanas, dan kami akan menjadi yang pertama memberitakannya untuk Anda. Sampai jumpa di kecepatan tinggi berikutnya.